Tidak bertambah nafas kok enak. Selamat bergabung Ibu Lince. Ya, Siap menunggu ya Bu. siap. Siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ibu Nimade, jangan tegang, santai. Iya, Mas. Ibu Nimade jangan lupa rekam ya. Sudah saya rekam ini, Mas. Boleh sudah. Oh siap, siap, siap. Amin. Saya. Lain absennya dokter. Sendiri kan dia. Ya, dokter itu kasih sama. Bu Made sudah siap-siapkan memang anunya, dia punya PPT supaya pada pas gilirannya tinggal di-share kan. Iya, sudah. Sudah dibuka. Ya. Pak Pak Wahab, saya tidak lama sedikit bekerja, mohon maaf ya. Saya Siap-siap. anu, Pak Asad tuh ada peminjaman Pak Gup pinjam gedung di sini. Oke, oke, siap. Pak Pak kami bisa tuh 23 itu. Oh, nanti Tuh, lihat sehat bagaimana? nanti saya berdina sama ibu ini dulu karena tanggal ketiga itu ada mereka masuk ruangan atau tidak? Hah?
Iya, Top 3. Oke ya. Gas coba ya. Baca isinya. Kamu itu ya. Ya, kemudian belajar. Ya. Habis itu. Bangsa itu. Nggak akan boleh. Izin Pak Kaban, Iya. Pak Wahab, Siap. ya, kita di tengah-tengah kita sudah hadir mentor dari Ibu Boleh. Nimade Dian Agustin untuk memaksimalkan waktu. Saya persilakan Pak Wahab sebagai coach untuk memandu ujian. Kasih Siapa? Pak Zainal Bakti Pratama Esos yang saya banggakan. Apa, Pak? Assalamualaikum. Bahasa. Pak SAP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi menjelang siang, Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Kaban, Dr. Muhammad Yasin Bakti Esos MT selaku penguji, dan juga kepada Ibu Lince SKM Terima MAP kasih. sebagai Kabid Perawatan Rumah Sakit Umum Undata, yang Terima kasih. juga merupakan mentor dari peserta kita, Ibu Nima Dedian Agustin ya. Iya. Pak Enal sudah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan. Makasih. Tentunya skenario Ibu mentor tentu didahului dulu oleh Nimade menyampaikan rancangannya 10 menit, kemudian disusul Ibu Lince memberikan penguatan dan dukungan, dan terakhir waktu yang lebih banyak kepada Pak penguji saran dan masukan dan pendalaman terhadap rancangan. Silakan Ibu Nimade, jangan lupa direkod, tarik nafas. Silakan. Terima kasih Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Yasin Baculu, SOS MT selaku penguji. Kemudian yang terhormat Ibu Lince SKM MAP sebagai mentor saya. Kemudian Kasih. untuk Bapak Dr. Andus Abdul Wahab Harmain APAT MM selaku coach saya. Terima kasih banyak atas bimbingannya, Pak. Kemudian Bapak host Pak Kasih. Rinal, terima kasih. Izin share screen, Bapak. Silakan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari rancangan saya. Dikasih full screen. Kasih full screen. Oke, jelas sekali. Silakan. Baiklah, rancangan saya berjudul Optimalisasi Edukasi Pentingnya Mobilisasi Dini pada Pasien Pos SC di Ruangan Matahari UPT RSUD Undata Palu. Kemudian latar belakangnya, masalah utama yang terjadi di ruangan Matahari RSUD Undata yaitu kurangnya keinginan pasien pos SC untuk melakukan mobilisasi dini. Sebanyak 35 pasien mendapatkan tindakan SC periode bulan Juli sampai Agustus 2025 dan 3 diantaranya mengalami infeksi luka operasi. Kondisi yang saya harapkan yaitu pemahaman pasien meningkat, pasien percaya diri, bergerak, dan mencegah komplikasi pos SC. Kemudian tujuan dari aktualisasi ini yaitu satu, penulis mampu mengidentifikasi isu, penulis mampu menemukan gagasan pemecahan core isu, penulis mampu melaksanakan 3 fungsi ASN, kemudian penulis mampu mengaplikasikan nilai dasar ASN dalam memberikan pelayanan. Manfaatnya, satu, bagi pemerintah daerah, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, efisiensi biaya dan sumber daya, pencapaian target kesehatan ibu dan anak, serta mendukung produktivitas masyarakat di wilayahnya. Kemudian bagi instansi atau OPD, meningkatkan mutu pelayanan pasien khususnya pasien pos SC melalui pengembangan metode edukasi mobilisasi dini pada pasien pos SC. Kemudian 3, bagi masyarakat, meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mobilisasi dini pada pasien pos SC. Yang keempat, bagi peserta, memahami dan mengembangkan metode mobilisasi dini pada pasien pos SC dan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN dalam melaksanakan tugas di instansi tempat kerja. Selanjutnya, identifikasi isu. Isu yang saya angkat ada 3, yaitu yang pertama, kurangnya kesadaran ibu bersalin tentang ASI eksklusif. Yang kedua, kurangnya pengetahuan ibu pos SC tentang mobilisasi dini. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga tentang kepatuhan cuci tangan di ruangan Matahari RSUD Undata. Kemudian dari isu ini kita angkat dalam analisis Fishbone menggunakan metode 5M. Yang pertama pasien kurang paham mengenai mobilisasi dini, metode edukasi belum optimal, mesin, belum adanya teknik pemberian edukasi secara digital, kemudian material, alat bantu edukasi belum tersedia, dan measurement tidak ada evaluasi pasien tentang mobilisasi dini. Kemudian ini penyebab dan gagasan yang saya dapatkan di sini. Yang pertama, pasien kurang paham mengenai mobilisasi dini. Gagasannya memberikan edukasi mengenai mobilisasi dini, menggunakan leaflet dan mengajarkan tahapan mobilisasi secara langsung. Yang kedua, metode edukasi belum optimal. Gagasannya memberikan edukasi mengenai mobilisasi dini menggunakan video. Kemudian yang ketiga, tidak ada evaluasi pasien. Saya melakukan evaluasi pemahaman pasien dengan memberikan pretest dan post-test. Yang keempat, alat bantu edukasi belum tersedia, yaitu dengan cara membuat lembar balik mengenai mobilisasi dini. Yang kelima, belum adanya teknik pemberian edukasi secara digital. Saya akan membuat QR Code untuk membagikan materi edukasi melalui secara digital. Kemudian selanjutnya menggunakan tabel McNamara. Di sini bisa kita ketahui yang paling tinggi skornya yaitu menggunakan leaflet dalam melakukan edukasi dan simulasi langsung kepada pasien. Kenapa saya menggunakan leaflet? Karena leaflet praktis, mudah dibawa, dan tidak membutuhkan biaya besar, dan sangat efektif untuk meningkatkan pengetahuan pasien tentang mobilisasi dini. Kemudian selanjutnya rencana kegiatan aktualisasi. Rencana kegiatan saya ada 5, yaitu yang pertama, tanggal 12 sampai 5 September 2025, persiapan konsultasi aktualisasi mengenai isu yang akan diangkat. Tahapan kegiatannya yaitu menyiapkan bahan konsultasi tentang isu,
kemudian melaksanakan konsultasi kepada mentor, yang ketiga mendapatkan persetujuan dan arahan dari mentor. Kode perilakunya yang pertama berorientasi pelayanan, ramah dalam melakukan konsultasi, kompeten menguasai bahan yang disampaikan, harmonis membangun lingkungan yang kondusif, kemudian loyal menjaga nama baik ASN, adaptif, bertindak proaktif, kolaboratif, memberikan kesempatan pada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kemudian rencana selanjutnya tanggal 15 sampai 20 September 2025. Rencananya membuat dan menyusun materi KIE yang akan dicetak dalam bentuk leaflet, membuat QR kode dan SOP tentang edukasi mobilisasi dini. Yang pertama, tahapannya menyusun materi tentang mobilisasi dini, yang kedua membuat dan mencetak materi dalam bentuk leaflet dan membuat QR kode. Yang ketiga menyusun pertanyaan pre dan pasca KIE. Yang keempat membuat SOP tentang mobilisasi. Yang kelima, mensosialisasikan SOP dan media edukasi leaflet dengan pindai kode QR kepada rekan sejawat bidan. Kode perilaku yang terkandung di sini yaitu berorientasi pelayanan, materi yang disampaikan harus gampang dipahami, kemudian akuntabel, bertanggung jawab, kompeten, harus menguasai materi yang akan disampaikan, harmonis, menghargai setiap orang, kolaboratif, memberikan kesempatan kepada rekan sejawat bidan untuk berdiskusi dan memberi masukan dengan sikap terbuka. Selanjutnya, tanggal 22 September sampai 7 Oktober 2025. Rencananya memberikan edukasi tentang mobilisasi dini pada pasien post-SC dengan leaflet bersama dengan rekan kerja bidan di Ruang Matahari. Tahapannya yang pertama meminta persetujuan dari pasien, kemudian membina hubungan saling percaya dengan pasien dan keluarga, kemudian melaksanakan pretest KIE, melaksanakan edukasi konseling pada pasien. Kode perilakunya yang pertama berorientasi pelayanan, sangat diperlukan saat meminta persetujuan kepada pasien sehingga dapat memberikan informasi yang lengkap. Kemudian akuntabel, tenaga medis harus bertanggung jawab dalam memberikan informasi yang jelas dan lengkap. Kemudian harmonis, mencipta suasana komunikasi yang baik, memungkinkan bidan untuk memberikan informasi yang lengkap. Kemudian loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, dan kolaboratif, bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Tahapan yang selanjutnya, tanggal 22 September sampai 8 Oktober, mengajarkan tahapan mobilisasi secara langsung atau melaksanakan simulasi kepada pasien. Yang pertama, melakukan tahapan simulasi mobilisasi kepada pasien. Yang kedua, membantu pasien melakukan tahapan mobilisasi secara mandiri. Kemudian yang ketiga, membagikan materi melalui pindai kode QR agar dapat dipelajari secara mandiri. Kemudian yang terakhir, memberikan lembar post-test kepada pasien. Kode perilaku yang terkandung yaitu yang pertama, menyampaikan materi dengan jelas dan ramah tentang tahapan mobilisasi. Kemudian akuntabel, bidan harus bertanggung jawab dalam mengerjakan tahapan mobilisasi. Kompeten, bidan harus menunjukkan kemampuan profesional, memberikan keyakinan pada pasien atas kemampuannya dan memastikan pasien menerima perawatan yang tepat dan efektif. Kemudian harmonis, membina hubungan saling percaya dengan pasien dengan sikap hangat dan penuh perhatian. Kemudian kolaboratif, bekerja sama dengan rekan kerja bidan di ruangan dalam melakukan simulasi mobilisasi kepada pasien. Selanjutnya tanggal 9 sampai 16 Oktober 2025 yaitu melakukan evaluasi dan pelaporan. Tahapannya yang pertama mengumpulkan hasil pretest dan post-test, yang kedua menyusun laporan evaluasi, kemudian yang terakhir melaporkan hasil evaluasi kegiatan kepada mentor dan coach. Kode perilakunya yaitu berorientasi pelayanan, cekatan solutif dan dapat diandalkan, akuntabel, bersedia bertanggung jawab atas laporan yang dibuat, kompeten, mampu menyampaikan hasil laporan dengan baik, kemudian harmonis, menerima seluruh saran dan kritikan dari mentor dan coach, adaptif, antusias, dan proaktif terhadap perubahan, kemudian kolaboratif. Saya memohon pendapat dan masukan dari ketua ruangan, mentor, dan coach sebagai bahan pertimbangan. Cukup sekian rancangan aktualisasi dari saya. Kita kembalikan kepada mentor, Pak. Terima kasih. Terima kasih Nimade Giandi Stop Share. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Ibu Lince memberikan penguatan dan dukungan pada rancangan yang akan dibuat oleh Bu Nimade. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kos, Bapak Dr. Andes Abdul Wahab Harmain, APTMN, Terima kasih. Pak Penguji,
Pak Dr. Yasin Bajulu, Master Teknik, yang teman saya, Pak Dokter. Ya, ketemu kawan lama ini. Ya, dan terima kasih kepada host dan yang terkhusus kepada adik bidan Made yang saya cintai, yang mana sudah membawakan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN pada pagi hari ini. Dalam hal ini saya sebagai mentor akan membimbing dan mendukung selalu terkait isu rancangan kegiatan aktualisasi yang diangkat oleh Bidan Made Dian Agustini di Pavilium Nifas atau Matahari, yang mana dengan ini kami dapat mengimplementasikan, khususnya si Made yang akan mengimplementasikan dengan baik dan sempurna pada ruangan Matahari. Semoga rencana kegiatan aktualisasi ini akan menjadi gambaran atau acuan pada pasien-pasien pos atau setelah melahirkan yang dioperasi pada khususnya. Jadi seksio di ruangan Matahari, serta pada khususnya untuk peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Undata yang saya cintai. Terima kasih, saya kira itu saja masukan saya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Makasih Bu Lince atas penjelasan penguatan dan dukungannya. Kami berikan waktu kepada Pak Kaban, saran masukan atau hal lain yang dalam rangka pelaksanaan rancangannya Ibu Made. Ibu Made siapkan catatan. Siap, Pak Kasih, Kaban. silakan Pak Kaban. Ya, terima kasih Pak Abdul Wahab. Siap. Apoteker MSI. Kita semua orang kesehatan nih. Siap. Ini koordinator bidang suara kita. Terima kasih. Ya, kita punya dulu ya P4. Ya. Ibu Gince, apa kabar Bu Gince? Oh, lama tak ketemu. Ini reuni kami, Pak. Ya, siap. Wah, ini ada, Iya. tentu ada memori nih Pak. Oh, sangat Biasanya banyak. ada memori. Sangat banyak, Pak. Apalagi anaknya Ibu Gince itu konsultan juga kerja sama saya, Pak. Oh, gitu. Iya, ahli perencanaan kota anaknya beliau, orang hebat juga. Sukses. Oh, iya. Siap, Pak Bang. Amin. Pak Zainal dan istimewa Ibu Nikmade Diah Agustin, toh. Ya, jadi begini, saya tidak masuk pada teknis yang apa Ibu kerjakan. Saya sudah mendengar dari Ibu Lince sudah menyampaikan dukungan dan penguatan terhadap Anda sebagai sebagai apa namanya yang dimentori Ibu Lince. Itu sangat luar biasa, kan? Kemudian saya juga mungkin tidak terlalu masuk ke wilayah teknis dari aspek penulisan sebagainya, karena itu adalah ranahnya pembimbing atau coach Pak Wahab. Ya, saya umum saja. Ya, baik. Ini Ibu Nimade, kalau saya lihat Anda punya judul ini, ya kan, tampaknya orang melahirkan ini ya. Iya, Bapak. Matahari ya. Iya. Nah, dan semua pasiennya perempuan. Iya. Gitu ya. Perbuatan laki-laki Pak. Itu. Pastinya perbuatan laki-laki. Ya, itu. Jadi dari semua pavilion di Undata itu hanya Matahari ini pasiennya hanya perempuan saja. Gitu Bu Made? Iya. Ya, hanya perempuan saja ya. Nggak ada. Iya. Nggak ada ya. Bapak. Iya, baik. Nah, kalau kayak saya ini pasti hubungannya sama ini. Saya ini. Dibedah-bedah perutnya dia. Dirobek-robek perutnya saya itu. Ini sudah sangat bagus ya kan. Jadi saya begini, hampir semuanya itu digitalisasi ya kan. Tapi kan bicara smart ASN tidak harus digitalisasi. Itu hanya alat.
tulis saja. Ya. Ini pun sudah sangat bagus, ya, walaupun tidak ada digitalisasinya, tapi itu aja. Nah, kita coba buka di halaman pendahuluan, ya kan? Nah, pendahuluan visi misi, ya, sudah sangat bagus tuh. Hanya lebih bagus lagi kalau Anda tambahkan itu di pendahuluan berani sehat. Oh iya, betul. Ya kan? Apalagi ini kan berani sehat ini kan pengampunnya dinas kesehatan termasuk UPT data. Ya, Iya, Pak. di anu ya, akan dimasukkan di hanya satu dua baris tuh Iya, bagaimana visi bahwa benar-benar bahwa di samping ada punya rancangan ini untuk pemenuhan tugas Anda juga ada untuk mendukung visi misi gubernur itu di pendahuluan itu. baik, Pak. Yang kedua di bawahnya misi ini tambahkan nawacitanya gubernur tuh. Nawacita Gubernur, baik, Pak. Anda tahu apa semua nawacitanya itu? Belum tahu. Berani sehat, berani cerdas, berani lancar. Oh Ah, iya, itu maksud saya ya. iya, Jadi, Pak. visi, misi, kemudian program prioritas Pak Gubernur. Iya, Mm-mm. Kemudian pavilion matahari ya. iya, Nah, ditambahkan sedikit lah, no? Di bawahnya struktur organisasi rumah sakit Undata, no? iya, Kan masih umum dia kan. iya, Pak. Nah, pegawainya apa semuanya. Nah, itu ditambahkan tuh pavilion matahari itu tampaknya hanya orang yang hanya pasien perempuan apa, no? Korban kekerasan laki-laki, begitu. Iya, Pak. Nah, nah, gitu loh. Ini sudah bagus ya, ada struktur unit kerja ruangan tuh. Iya, Nah, setahu saya itu biasa setiap ruangan tuh ada dia punya jargon apa ya, gitu ya. Begitu ya. Setiap ruangan pasti ada jargonnya, ada visi misi ruangannya, apa semuanya ada biasa. Ini ada tuh, ya. Pavil matahari apa bahasa gitu ya. Ada. Satu, Pak. Ada visi misi ruangan ada apa namanya? Banyak satu dengan sudah satu undat, Oh, bergabung sudah. kayak dengan undata. Oh itu ya. Organisasi, iya, Nah, kalau gitu gabungan. yang tahu saya itu hanya Anda nyatakan saja secara deskripsi kan ada ini struktur unit kerja ruangan, loh. Jangan hanya ujung-ujung hanya gambarnya. Minimal ada beberapa sedikit dah. Ruangan itu apa semuanya, loh. Fungsinya apa Oh, iya. gitu. Supaya kita tahu apa itu matahari itu. baik, Eh, Pak. itu. Iya. Nah, di mana di situ tugasnya bidang situ tuh. Iya, iya, Pak. Hari ini ada berapa pasien di situ tuh? Hari ini kita bicara ini ada berapa pasien? Karena kita dibebas tugaskan, jadi belum masuk, Pak, hari ini. Oh itu ya berbahasa ya. Oh Iya, gitu. Tapi ada situ penempatannya. iya. Di situ kira-kira kan ada dua lantai, Pak, atas dengan bawah. Ah, Kalau bawah paling banyak itu 14 pasien, di atas 16 pasien, Bapak. oh itu ya. Iya, paling banyak. Tiap Oh, hari ada pasiennya itu. Ada. Banyak juga orang melahirkan tiap hari ini. Karena dia lantai bawah itu dengan penyakit misalnya CA yang begitu, Pak. Di lantai Oh gitu satu. ya. Ya, kita Oke digabung. baik. Nah kemudian ada catat-catat ya yang Iya, saya sampaikan ya. Apa saya dapat catat lagi. iya, Ah, Pak. nah kemudian kita masuk ke rencana kegiatan aktualisasi. Ya. Iya, Jadi begini. Saya itu biasa berpikirnya gayut, ada runut. Ya, habis. Kalau bahasa umum itu namanya milestone, Pak Wahab ya. Habis A ke B, B ke C, C ke D, dan seterusnya. Betul, Tidak Pak. bisa mundur lagi. Nah, apakah saya tidak paham atau biasa sudah begini mekanisme? Kalau saya baca Anda punya tahapan kegiatan ini, sepertinya eh, bukan juga maju mundur tidak, tapi majunya tidak terlalu cepat. Iya, misalnya, eh, oke, pertama dia bukan di jadwal persiapan konsultasi, menyiapkan bahan, toh.
Iya. Persetujuan, oke. Kemudian membuat menyusun materi Q, oke. Kemudian materi yang disusun dicetak, begitu ya, dalam Iya. bentuk leaflet atau membuat QR code. Nah, kemudian ada lagi menyusun materi tentang mobilisasi. Ini berbeda kayak dua ini. Yang satu materi, yang satu pertanyaan kayak kuesioner, Pak. Yang tidak ada di yang tidak ada di leaflet itu, tidak ada, tidak ada situ, tidak Belum ada, Pak. ada ya. Iya. Nah, kemudian habis materi apa itu? Sosialisasi. Materi tentang edukasinya, Pak. Itu Iya. menyusun materi. Terus apa bedanya menyusun pertanyaan pre dan pasca Q? Kalau yang Karena materi, iya. Kalau yang yang materi C, ini yang eh, akan saya cetak menjadi leaflet, Pak. Jadi saya rancang dulu apa-apa yang mau saya kasih masuk di dalam leafletnya. mana ada pelan-pelan ketemu. Yang mana dimaksud di leaflet? Yang mana? Yang di Yang di menyusun materi, pertanyaan itu itu yang materi yang akan saya bentuk dalam leaflet itu, Pak. membuat materi edukasi ini. Iya. Tapi kau sebutkan di leafletnya. Coba kembali ke ya. Nah, membuat dan menyusun materi Q yang akan dicetak. Kemudian ada coba lihat semua yang ada membuat dan mencetak, membuat dan menyusun materi Q nomor 2 ya, Iya. yang akan dicetak. Kemudian A menyusun materi tentang mobilisasi, B membuat mencetak materi edukasi, C menyusun pertanyaan pre dan pasca Q. Jadi gimana ya? Apakah tidak bisa diefektifkan dia? Oh, bisa, Pak. Nanti saya satukan Ya. saja ininya menyusunnya, Pak. Nanti anda diskusi ke mana ke bawah ya di bawah Iya. di ya kan? Baik. Karena banyak kegiatan yang raimun itu. Ya. Nah, itu kalau saya tanya anak mencetak leaflet, apa isinya leaflet? Kan dibuat dulu isinya, bahan-bahannya baru dicetak. Setelah dicetak disosialisasikan, nah begitu. Iya. Ini masih saya loh. Iya, berarti disatukan saja, Pak, ya. Ya, bagaimana baiknya jadi ke bawah ya, anunya diskusinya. Kalau bisa disatukan. Nah, Iya, Pak. kemudian di kegiatan kedua, poin D, membuat SOP tentang mobilisasi dini, Iya. standar operasional pelayanan. Ya gitu ya. Iya, Pak. Belum ada SOP-nya ke sama ini kah? Kalau tentang edukasinya belum ada, Pak. Bagaimana cara kita memberikan edukasi? Yang selama ini ada cuma pemasangan infus, cara ganti verban, yang ini, Pak. Umum-umum. Gitu. Ah, Anda paham nggak apa itu SOP? Standar Atau operasional paham? prosedurnya. Paham Iya. singkatannya. Iya. Tahu nggak prosedur pembuatannya SOP? Yang pertama kita konsultasi dulu dengan kepala ruangan dengan membentuk tim dulu, Pak. Tim di ruangan bentuk, baru harus ada SK juga. Nanti kita susun di situ apa-apa semua yang bagaimana caranya kita untuk melakukan mobilisasi, baru kita di perancangan apa namanya? Kita sosialisasikan dulu di bagian pelayanan, Pak. Bagaimana prosedurnya, baru nanti minta tanda tangan direktur. Kalau SOP itu tidak dilaksanakan ada konsekuensinya enggak? Ada, Pak. Misalnya, Misalnya kita kalau tidak sesuai dengan SOP, terjadi kesalahan pada pasien atau malpraktik, kita bisa dijadikan bahan sebagai untuk membela diri begitu, Pak. Bahwa ini membela diri proses, iya, atau Anda sendiri terjebak di situ. Jadi gini maksud saya, saya tidak bawah paham maksud saya. Eh, Anda ini hanya ya eh, baru bekerja sekitar 2-3 bulan di Undata mungkin. Ya. Terlalu hebat Anda sudah mengetahui semua persoalan di ruangan pavilion matahari.
sampai Anda menyatakan harus ada SOP barang ini. Kalau dia tidak bahaya, kan gitu. SOP kan ada konsekuensi hukumnya. Jika semua bidan di situ melanggar SOP, yang salah adalah bidannya dan berkonsekuensi hukum. Bisa bidan dipenjara nanti, ya kan? Nah, kemudian ya penyusunan SOP itu ya ada tahapan-tahapannya. Ya. Apakah Anda yakin ketika SOP ini Anda bikin Pak Direktur menandatangani? Belum saya konsulkan, Pak. Nah, itu saja persoalan. Apakah Anda yakin 30 hari SOP selesai? Jadi jangan Anda berpikir SOP itu hari ini saya bikin sendirian tuh alur-alurnya, besok saya sosialisasi. Habis itu bisa ditandatangani oleh direktur. Mungkin dia bukan SOP. Saya mau masukkan Pak Wahab dulu, Pak. Dabe. Terima kasih Pak Kaban. Kaitan dengan penyusunan ini memang wujudnya itu seberapa jangan dari istrinya, dalam hal ini mentor. Dan ini sudah diberikan konsultasi dengan mentornya, Pak. Makanya saya sampaikan ini kita melaksanakan cuma 1 bulan. Adapun rentetan kaitan dengan kegiatan yang ditampilkan Ibu Nimade, kalau saya melihat perbedaannya di materi, Pak. Perbedaannya di materi. Misalnya menyusun materi mobilisasi dini, beda dia menyusun materi dalam bentuk leaflet. 2 hal yang berbeda. Kemudian nanti ini leaflet itu akan disosialisasikan. Hanya saja masalah SOP itu saya kembalikan kepada mentornya. Karena ini memang Pak, mereka itu melihat sesuatu isu di lingkungan kerjanya walaupun orang 2-3 bulan, tentunya ini kan mendapat arahan dari mentor. Ya. Itu prinsipnya Pak. Ya. Adalah mereka itu mengangkat isu kan sudah melalui proses diskusi. Oh ini, bahkan mereka menawarkan beberapa isu-isu, saya cuma sampaikan. Ini bisa kita laksanakan seperti yang dikhawatirkan oleh Pak Kaban, betul Pak. Nah, ternyata itu sudah melalui proses diskusi dengan mentor. Kita kembalikan kepada Ibu Lince, Pak, prosesnya penyusunan SOP tersebut. Karena memang SOP ini, kalau saya mengampu materi agenda 2, salah satu berorientasi pelayanan, maka kita itu harus memiliki standar pelayanan prima, yang di unsurnya itu adalah memiliki SOP. Dia memiliki konsep strategi. Nah, ini mereka mungkin menganggap ini salah satu wujud bentuk mereka akan lakukan dalam orientasi pelayanan, Pak. Jadi kalau pertanyaan Pak Kaban, saya kembalikan kepada mentor, Pak. Ya. Apa bisa dilaksanakan dalam 1 bulan? Ya, seperti itu Pak Kaban. Mohon izin, mohon maaf. Ya, oke. Makasih Pak Wahab. Ya. Bu Ije, kalau memang bisa ya, tidak masalah. Tapi akan saya tagih di akhirnya nanti. Kalau tidak selesai, mohon maaf Nimade, kan Anda kami tunda kelulusannya. Jadi, tapi saya kasih masukan sedikit. Pak Dokter, Pak Kaban, ya. Jadi memang setiap tindakan yang kan di rumah sakit ini ada ribuan tindakan. Jadi ratusan sampai bahkan bisa ribuan, karena dari 1 dokter atau 1 pelayanan itu harus ada SOP. Jadi memang SOP ini adalah payung hukum setiap petugas kesehatan yang akan melaksanakan kegiatan itu. Contoh tentang mobilisasi dini ini adalah 1 tindakan juga. Jadi memang 1 tindakan yang memang harus ada SOP-nya. Karena SOP itu adalah langkah-langkah yang akan dia lakukan pada saat dia akan melakukan penyuluhan ke pasien yang dimaksud. Ya. Artinya kalau Ibu yakin ya laksanakan. Ya pokoknya di saat aktualisasi macam Bapak sampaikan kalau SOP-nya tidak ada, mohon maaf Nimade. Ya kan? Ya. Nanti kan SOP-nya itu saya dengan
saya dengan si yang Made, Ya. dengan kepala ruangan, juga bersama wadir pelayanan dan ditandatangani oleh direktur nantinya akan menyusun langkah-langkah itu. Oke. Ya. Itu di SOP kita ya. Jadi SOP tuntas lima D. Luar biasa kau punya mentor ini. Kau Ya, nak, ya, ya makasih. kan mana ada minta pasang badan. Iya, Bapak. Saya Ya, mau nguji sebelumnya ketika pertanyaan begini mentornya angkat tangan. Nah, ya kan, Pak angkat Kaban bawah ini ya. Ya kan, ketika Pak Wahab tanya mentornya, mentor angkat tangan. Tapi Ibu Linti luar biasa. Mbak Deh, Iya, Pak. mereka Makasih, baik-baik Ibu. kau lah. Iya. Dia tak gampang dapat mentor kayak Ibu Linti ini. Meyakinkan saya dan meyakinkan coachnya Anda. ya, nanti saya membantu juga Pak Dokter. Ya luar biasa tuh. Ya, Oke. Masih ya banyak Pak Dokter. pertanyaan gini sebenarnya Bu Linti. Tapi karena Ibu Ya, sudah saya kasih saya penguatan yang sangat luar biasa, Bu, sudah bisa saya bertanya lagi. Pak Kaban. Iya. Terima kasih Pak Kaban. Iya, saya kira cukup demikian Pak Wahab. Terima kasih Bu Linti, Pak Wahab. Terima kasih. Ya. Terima Makasih kasih Pak Kaban. Pak Ternyata Dokter. kekhawatiran Pak Kaban itu sama dengan waktu saya membimbing Pak Iya, dengan Imade. iya, Ya, tapi karena ternyata ada Ibu Lince langsung tanam badan ya. iya. Nanti kita tagih di Ibu Lince. Ya, siap. Kita kawal Nanti sama-sama saya ya. lampirkan. Ya, semua tahapan itu agar kita kontrol dia bisa laksanakan. Ya, Khawatiran Pak Kaban, Ibu akan jawab dengan Iya, Made dan kita pada waktu ujian aktualisasi. iya. Jangan sampai Bu Made tertunda. Fokus itu Bu Made. Iya, Saya Bapak. kira makasih Pak Kaban ini. Tentunya ini sudah diwanti-wanti ya. Kita berikan aplaus kepada Ibu Made dan selamat melaksanakan rancangannya dan tidak henti-hentinya konsultasi memang dengan Ibu Mentor. Dan saya sudah berjanji kepada teman-teman, saya itu siap diganggu. Kalau tidak nanti saya akan ganggu. Terima kasih, saya akhiri teman-teman. Pak Kaban, makasih Ibu Lince dan Pak Ibu Made dan Pak makasih Saina. sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak Pak Aswar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.